kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Bio Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda apapun aktivitas Anda. Kita selalu sharing-sharing materi tentang parenting, coaching, motivasi, atau juga dunia pendidikan, atau juga tentang video-video viral atau sesuatu hal-hal yang sedang viral di Indonesia. Ya belum sih, kalau yang viral dulu sih belum. Kita belum sering bahas, tapi yang sering viral di Indonesia kita selalu bahas. Dan juga kita selalu upload 2 hari sekali. Jadi langsung saja silahkan cek di YouTube kami Bio Education Podcast, atau teman-teman semuanya bisa langsung link description cek juga. Di situ ada untuk bergabung, dan kalau misalnya mau update tentang konten-konten terbaru, bergabung saja di grupnya. Jadi takutnya ketinggalan update gitu kan. Ada juga kalau misalnya mau teman-teman melihat juga artikel-artikel, silahkan di situ di Blogspot Bio Education Podcast, langsung saja masuk ke sana. Di situ beribu-ribu artikel sudah diproduksi oleh kami. cuman dan itu secara cuma-cuma, maksudnya artikel itu tidak diperjualbelikan. Silakan share-share saja jika bermanfaat ke grup sekolah, ke grup keluarga, ke grup keluarga sekolah, ke grup orang tua sekolah. Pokoknya yang grup-grup yang rame emak-emak gitu ya, atau misalnya yang parenting, dan sesuaikan dengan temanya. Dan juga di situ juga ada tempat untuk bertanya. Silakan kalau mau ditanyakan tentang bertanya tentang sesuatu, atau misalnya berkomentar, langsung saja di link deskripsi Gmail atau di YouTube-nya langsung. Silakan langsung saja komentar ya. Dan juga kita hadir di Spotify. Silakan dengarkan langsung MP3-nya, dan bisa juga disimpan tapi hanya di Spotify-nya saja. Jadi tidak bisa di-download ya kalau Spotify, seperti itu. Dan pada siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana gue? Hadir lagi Pak, sebuah berita di dunia pendidikan. Apa nih? Mudah-mudahan menarik nih beritanya. Ya gimana ya? Sekolah apa? Kebakaran sekolah Pak. Oh, kebakaran sekolah. Tapi kebakaran sekolah ini bukan disebabkan oleh konsleting listrik atau ada yang terbakar benda gitu. Iya, secara tidak sengaja gitu ya. Tapi ini disebabkan oleh muridnya sendiri. Kenapa tuh? Dulu sebenarnya kita ya Pak ya, Iya. nggak mau bakar sekolah. Belum sampai ke sana ya, ekstrimnya ya. Tapi di sini di beritanya ternyata si murid itu kenapa bisa melakukan hal seperti itu Pak? Jadi murid itu merasa karena sakit hati sering dibully. Jadi sakit hati sering dibully oleh teman-teman dan gurunya. Iya. Berarti itu satu sekolah ngebully Pak. Bayangkan di elemen sekolah itu kan ada murid, guru ya. Itu dua-duanya ngebully gitu ya. Dan seperti kayak pembulian itu seperti namanya yang diganti dengan nama orang tuanya. Oh itu apa? Kayak sebutan-sebutan orang tua gitu. Iya, kayak zaman kita dulu sekolah lah. Hingga tugas yang pernah disobek-sobek oleh gurunya di depan. Waduh, keren banget. Luar biasa. Ini sampai kebakaran sekolah gitu. Bagaimana Pak menurut pandangan Bapak tentang kejadian ini? Ya ini lagi-lagi Gung, kita mengangkat masalah pembulian ya. Iya. Ya karena yang ini Gung, kalau kita tidak pernah ya membahas masalah pembulian ini dengan serius, pasti ini akan terus terulang. Betul. Dan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Benar. Dulu di zaman saya sekolah, sebenci-bencinya ya saya sama sekolah, saya nggak pernah punya niat pengen ngebakar sekolah. Tapi pernah terucapkan Pak? Hah? Pernah terucapkan? Terniat. Gua akan di sekolah kayak gitu kan. Tapi kan dilakuin sih. Enggak saya lakuin. Saya juga tadi bercanda. Maksud saya niat itu saya bercanda. Karena apa? Karena menurut saya kalau sampai kita berani ya membakar sekolah, pasti hal itu sudah tertanam gitu dalam diri kita, dendam yang luar biasa. Dendam yang terus membuat ya. Benar. Karena nggak mungkin kan kita misalnya sampai nekat gitu ya membakar sekolah. Pasti kita tahu konsekuensinya akan seperti apa. Betul. Nah, terbukti gitu ya. Ini anak ini bukan anak yang bermasalah secara intelektual. Karena saya sudah baca kisahnya. Ini anak malahan kata si kepala sekolahnya tidak memiliki ciri khas anak-anak yang nakal. Ini anak baik-baik saja, bayangin loh.
biasanya sih yang kena bully emang anak-anak yang baik-baik. Iya, tapi kan biasanya kalau sampai seseorang melakukan hal yang ekstrim, Iya. itu selalu anak yang nakal, Bung. Benar. Ya kayak zaman-zaman saya sekolah dulu lah. Kalau anak yang nakal kan ya sukanya iseng, ngerjain temennya lah, ya ngerjain gurunya lah. Pasti terlalu kreatif gitu anaknya. Nah, tapi kalau anak yang baik, misalnya dia kena bully, dia biasanya tuh kayak menyendiri, ya. Dia menghindari pergaulan, gitu Tidak kan? sekolah, Tidak sekolah, gitu. Ya sebatas itu saja yang dia mampu gitu. Karena dia anak yang baik. Dia bukan anak yang memiliki ciri khas berani melakukan tindakan di luar akal sehat gitu. Hanya anak-anak nakal saja Bung yang sampai berani melakukan hal itu. Tetapi kalau anak ini adalah anak yang baik, tetapi dia sampai berani ya melakukan pembakaran pada sekolahnya, ini yang perlu kita telusuri gitu. Ini kenapa gitu? Ada apa di balik ini semua? Dan saya yakin pasti ada sesuatu hal yang kita belum tahu gitu. Nah, disinilah peran polisi gitu yang harus menyelidiki mengapa. Karena kalau yang saya baca dari beritanya, anak ini kan hanya dendam karena sering dibully oleh teman-temannya, terus dibully oleh gurunya, dan akhirnya dia sampai berani melakukan tindakan yang di luar akal sehat ini gitu. Masa sih penyebabnya hanya hal itu saja? Ya mungkin bisa saja ya hal ini saja, tetapi berlangsung lama. Iya, nggak mungkin ya secepat itu gitu ya. Iya, nggak mungkin tiba-tiba gitu. Misalnya kita baru sesekali 2 kali dibully gitu, baru sesekali 2 kali tugas kita dirobek sama guru. Masa sih kita langsung mau ngebakar sekolah? Kecuali anak ini ada tanda-tanda memiliki penyakit jiwa. Iya, jadi sebegitunya ya efek bully itu ya Pak. Pasti Bu. Kayak langsung merusak masa depan. Benar. Di beritanya ini anak ini langsung masuk proses hukum tapi dikembalikan ke orang tuanya sendiri. Iya, karena masih di bawah umur. Masih umur 14 tahun loh. Berarti tingkat SMP ya. SMP Pak. Iya, Temanggung. Saya waktu tingkat SMP itu, waduh, nggak pernah loh kepikiran. Misalnya, ya saya pernah lah dapat ini ya. Tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan gitu ya dari guru saya gitu. Tapi saya tidak pernah tuh memiliki keinginan gitu ya, untuk menyakiti guru saya. Ya, meskipun tindakan guru saya ini benar-benar membuat saya sakit hati banget gitu. Kayak misalnya saya pernah ditampar pakai penggaris kayu gitu kan. Gara-gara hal yang sepele gitu. Tapi di sini saya nggak pernah punya dendam gitu sampai sejauh itu gitu kan. Karena saya sadar badan saya masih kecil. Tapi ada orang sekarang tuh berpikirnya langsung ekstrim gitu. Nah ini mungkin Bung karena pengaruh media sosial juga. Oh iya. Kita tidak bisa menutup diri gitu dengan hal ini. Betul. Pasti anak-anak ini mendapatkan pengaruh dari luar juga. Tetapi janganlah kita jadikan pengaruh dari pihak luar ini sebagai alasan kita ya agar pembulian itu kita biarkan. Iya, betul. Ini masalahnya gitu. Masalahnya apa? Ya. Akar masalahnya apa? Tapi kita salahkan pihak luar. Apalagi menyalahkan korban yang dibully. Nah, itu. Dan seperti di sini kan ada berita bahwa dari kepala sekolahnya katanya diungkapkan oleh kepala sekolahnya yang mengatakan si anak itu sering mencari-cari perhatian guru. Nah itu. Jadi anak ini sering dipanggil ke BK. Dia kepribadiannya yang menurut guru aneh. Maunya diperhatikan terus. Ya itu. Nomor satukan terus. Kemudian kalau tidak di nomor satukan dia akan diperhatikan. Dan tidak diperhatikan dia berulah. Ya. Jadi kayak anak kurang perhatian. Kata ini pembelaan dari ini ya dari kepala sekolah ya. Tapi sebenarnya di balik itu semua ya nggak mungkin lah anak tiba-tiba jadi seperti itu ya Pak. Pasti Bung. Iya maksudnya begitu. Kalau kita mau telusuri akar permasalahannya apa, pasti ini sudah sangat dalam sekali. Sangat mengakar. Nah, di sinilah kita sebagai seorang pendidik jangan sesekali gampang mengeluarkan statement yang sifatnya menyalahkan. Apalagi menyalahkan korban. Itu paling gampang. Iya. Nah, kita bisa cuci tangan. Betul. Karena kita merasa bahwa kita seorang guru atau seorang kepala sekolah. Benar.
Apalagi kita secara umur, ya kita lebih dewasa dibandingkan anak tersebut gitu. Betul. Seharusnya kan kita lebih bijaksana menyikapi masalah ini. Kok cuma menyalahkan paling gampang. Ya. Kayak kita nih mengalami sekarang kesulitan ekonomi di negara ini. Salahnya presiden. Iya, selesai. Ya, kan? Presidennya nggak becus gitu kan. Kalau kayak gitu kan paling mudah. Iya. Seharusnya kan kita sebagai ini ya, orang yang sudah secara umur dewasa gitu, kita mencari tahu dulu gitu, mengapa nih kok bisa anak ini melakukan hal yang ekstrim seperti ini, apa penyebabnya. Kalau misalnya kita belum tahu secara pasti, jangan sotoy gitu, malah kita ungkapkan di media massa. Kesannya kan kita menyalahkan si anak itu gitu. Nanti kalau anak ini memang ternyata nggak salah, bagaimana coba? Betul. Ya. Akhirnya nama dia sudah rusak gitu di masyarakat. Akibat kepala sekolahnya menyalahkan. Bagaimana masa depannya? Padahal akar utama itu adalah bully itu ya Pak. Benar, bully. Tanpa disadari. Benar. Ya kadang kan ada sebagian orang gitu yang mengatakan bully itu penting di dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus menghadapi yang namanya pembulian agar mental kita kuat. Karena suatu saat nanti ketika kita dewasa, kita pasti akan menghadapi yang namanya pembuli itu. Stranger itu. Makanya harus dilatih sejak kecil. Nah ini pola pikir kalau yang menurut saya ya salah penempatan bro. Kita beranggapan dengan anak kita menghadapi pembuli, ya kita melatih anak kita ini supaya berani gitu, memiliki mental yang kuat. Karena setiap anak itu pastinya berbeda-beda satu dengan yang lain. Iya. Nggak mungkin gitu setiap anak itu pemberani semua, jagoan semua. Ya kenapa sih waktu di zaman Nabi ya, ada sebagian sahabat yang memang tugasnya itu singa padang pasir gitu, supaya berperang. Karena dia memang dianugerahkan oleh Allah memiliki keberanian yang lebih dibandingkan yang lain. Makanya ketika dia dijadikan seorang